Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berjumpa kembali. Insyaallah kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita, dan kita sampai pada ayat yang ke-130. Setelah tentang ayat peperangan, yaitu kisah perang Uhud dan perang Badar. Namun insyaallah ta'ala kita akan sedikit menyempurnakan tentang kisah perang Uhud, dan kita akan ambil beberapa ayat yang berkaitan dengan ayat sebelumnya. Taib, ayat 130. Kalau kita perhatikan di ayat 130 sudah tidak ada garis-garisnya lagi, menunjukkan insyaallah ta'ala selesai. Taib, ayat 130 sahih terjemahnya. Setelah tentang ayat apa kemarin? Perang Uhud. Perang Uhud, kemudian setelahnya disebutkan tentang sedikit perang Badar. Perang Uhud dikaitkan dengan perang Badar. Ayat setelahnya tentang riba. Setelah tentang perang, kemudian tentang riba. Kita terjemahkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 130. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Dan kita masih ingat perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, jika ada ayat yang dibuka dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan, dengarkan dengan seksama. Akan ada perintah atau larangan. Taib. Di ayat ini perintah atau larangan? La ta'kulu ar-riba. Larangan. Terjemahkan la ta'kulur riba. Janganlah kalian memakan riba. Adha'afan, sudah berlipat ganda. Adha'af mudha'afa, berlipat-lipat ganda. Adha'af sudah artinya berlipat ganda. Mudha'afa berkali lipat. Taib, sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berkali lipat atau berlipat ganda. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum, agar supaya kalian tuflihun, beruntung. Wattaqu an-nar, ayat setelahnya wattaqu an-nar, dan takutlah api neraka.
allati yang uiddat sudah sering disediakan, disiapkan lil kafirin bagi orang-orang kafir. Sempurna wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan takutlah, bertakwalah, takutlah dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Wa ati'ullaha, taatilah Allah, war rasul la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Alhamdulillah, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat sebelumnya berbicara tentang perang Uhud. Kemudian di sela-sela tentang kisah perang Uhud, Allah juga ingatkan dengan perang Badar. Perang Uhud kekalahan, perang Badar kemenangan. Kemenangan kemudian terjadi kekalahan di perang Uhud. Dan Allah sebutkan sebabnya. Setelahnya tentang ayat riba. Kira-kira apa korelasinya? Nyambung tidak, Pak? Ayat perang setelahnya ayat riba. Yang pertama di antara al-munasabat, korelasi antara ayat perang dengan ayat riba. Yang pertama masih berkaitan dengan kekalahan di perang Uhud. Di perang Uhud, setelah peperangan selesai, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menolong yang terluka di medan perang yang masih hidup, kemudian yang sudah wafat sebagai syahid di perang Uhud. Maka ketika dikumpulkan yang syahid, di antara yang didapati syahid dengan keadaan yang berat adalah Hamzah. Karena dalam perang Uhud Hamzah terbunuh, dan yang membunuh adalah Wahsy, budaknya Hindun bin Utbah, yang dia ingin membidik Hamzah agar dia mendapatkan merdeka, agar dia dibebaskan. Dan setelah Hamzah ditombak oleh Wahsy ketika kekalahan itu, maka Hamzah dimutilasi, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, sampai quti'a kabidah, yaitu jantungnya dikeluarkan kemudian dimakan sama Hindun sebagai kebencian dan balasan dari perang Uhud. Dan juga sampai perutnya dibuka, jadi keadaannya dimutilasi, benar-benar dimutilasi. Maka ketika saya mendapati jasadnya Hamzah, beliau mengatakan, ini keadaan berat yang belum pernah aku alami. Kemudian beliau mengatakan, sungguh kami akan membalaskan 30 dari mereka. Kelak nanti akan kami balaskan satu Hamzah dengan 30 dari mereka. Maka turunlah firman Allah,
Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Jika kalian ingin membalas, maka balaslah dengan yang sepadan. Satu. Wa la in sabartum, jika kalian sabar, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Maka dalam ayat setelahnya tentang ayat riba, awalnya ingin membalas dengan 30. Ini apa? Berkali lipat. Jika dalam perkara harta saja tidak boleh riba. Riba adalah mengambil lebih. Khususnya riba pada ayat ini adalah riba nasi'ah. Ada riba fadl, ada riba fasih. Riba fadl itu kelebihan. Dia hutang 100, kembalikan 110 misalnya. Riba nasi'ah ketika dia mengambil riba dan ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, maka dia mengatakan, saya akan tambah waktu pelunasan, namun riba ini ditambah. Sehingga semakin berakhir, semakin banyak riba-riba yang muncul kembali. Jika dalam perkara harta saja tidak boleh berkali lipat, demikian juga dalam pembalasan masalah nyawa. Jadi kalau membalas sepadan saja. Wa in aqabtum fa'uqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang sepadan. Ini korelasi yang pertama. Korelasi yang kedua, Uhud dan Badar, ini tentang peperangan. Dalam perang Uhud dan perang Badar tentang peperangan yang melawan Allah dan Rasulnya. Apa tujuan dari perang Uhud? Tujuan dari perang Uhud pembalasan dan menghabisi Rasulullah dan para sahabat agar diselesaikan urusannya. Maka peperangan Uhud adalah bentuk memerangi Allah dan Rasulnya dan menginginkan kebinasaan para sahabat yang ada di kota Madinah, khususnya kaum muhajirin yang mereka berhijrah di kota Madinah. Maka sebagaimana perang Uhud adalah peperangan melawan Allah dan Rasulnya agar manusia dihalangi dari menyembah Allah. Ketika di Mekah dihalang-halangi dari beribadah. Ketika di Mekah dihalang-halangi untuk menjalankan ibadahnya Rasul. Itulah firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang pernah kita lewati sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Karena riba itu sudah menjadi hal yang lumrah bagi orang-orang Quraisy. Maka di antara riba Al-Abbas punya sangkut paut tentang riba. Ketika turun ayat tentang riba, maka semua ditinggalkan. Sudah selesai, dikembalikan apa yang sebelumnya terjadi, kemudian diambil hanya uang pokoknya saja. Maka Allah mengatakan, wa illam taf'alu, jika kalian masih tidak melakukan, masih ingin riba terus, fa'dhanu biharbim minallah wa rasuli, maka umumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Uhud, Badar adalah peperangan melawan Allah dan Rasul, riba adalah peperangan melawan Allah dan Rasul. Korelasi yang ketiga, syumuliyatu hadad din. Korelasi yang ketiga adalah tentang
lengkap dan menyeluruh ajaran agama Allah. Setelah berbicara tentang peperangan, juga berbicara tentang perkara harta, berbicara tentang keluarga, berbicara tentang adab-adab dalam peperangan. Tidak hanya nyawa yang dijaga, harta juga termasuk yang dijaga dalam agama ini. Adanya peperangan karena orang-orang kafir ingin menghalangi hamba-hamba Allah dari jalannya. Mereka ingin menghalangi manusia menjauhkan dari jalan Allah, sehingga terjadilah peperangan. Maka dalam peperangannya pun ada etika-etika, ada adab-adab, ada cara-caranya. Dan Islam tidak hanya berbicara tentang peperangan, semuanya ada aturannya. Sampai dalam perkara keuangan, keluarga dan seterusnya. Hal ini menegaskan tentang syumuliyah, tentang menyeluruhnya ajaran Islam. Tidak hanya berbicara tentang ibadah di masjid, tapi juga berbicara tentang muamalah di luar masjid. Tidak hanya berbicara tentang puasa, haji, tapi juga berbicara tentang perkara hubungan antar sesama dan seterusnya. Oleh karena setelah ayat tentang peperangan, setelahnya tentang perkara riba. Hal ini menegaskan tentang syumuliyah, menyeluruhnya ajaran Islam dalam semua aspek, semua bidangnya. Tidaklah ada suatu hal dalam kehidupan manusia melainkan Islam sudah memberikan aturan, bimbingan di dalamnya. Baik. Inilah beberapa korelasi antara ayat Uhud, perang Uhud, kemudian ayat tentang riba. Baik. Takmilatan lima sabaq. Kita akan sedikit sempurnakan tentang kisah perang Uhud. Perang Uhud adalah peperangan yang terjadi setelah perang Badar. Yang di perang Badar, kemenangan kaum muslimin dan tertawan dari orang-orang musyrik 70 orang dan terbunuh dari mereka 70. 70 yang terbunuh, di antaranya ada Abu Jahal dan pembesar-pembesar Quraisy, dan 70 yang lainnya ditawan. Maka orang-orang Quraisy ingin membalas kekalahan mereka, membalas dendam kepada kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Dan mereka mengumpulkan harta yang banyak, persiapannya setahun. Maka jika perang Badar terjadi di tahun kedua, perang Uhud terjadi di tahun ketiga. Maka di antara yang penyumbang terbanyak adalah Abu Sufyan, dari melakukan persiapan dalam setahun. Ketika mengetahui tentang hal ini, ada paman Rasulullah SAW yang masih di kota Mekah, itu Al-Abbas. Maka Abbas mengirimkan sebuah surat bahwasanya orang Quraisy telah keluar menuju kota Madinah untuk menghabisi kalian dengan jumlah 3.000 pasukan. Jika di perang Uhud 1.000, ini 3.000 pasukan lengkap dengan persenjataannya, kudanya, persenjataannya, akomodasinya. Dan Al-Abbas ini paman Rasulullah SAW yang memberitahukan akan bergeraknya pasukan menuju kota Madinah. Dan seandainya diketahui, maka Abbas akan dihabisi di kota Mekah. Maka Rasulullah SAW dalam waktu yang singkat mengumumkan kepada para sahabatnya yang kita akan berhadapan dengan pasukan Quraisy. Maka Rasulullah SAW meminta saran pendapat, dan Rasulullah SAW sudah punya pendapatnya, sudah punya taktiknya. Namun dialah Rasulullah SAW seorang Nabi yang banyak mengajak bermusyawarah.
Dan sebelumnya Rasulullah SAW bermimpi dengan sebuah mimpi. Bermimpi dengan sebuah mimpi, dalam mimpinya melihat hisnun hasin. Beliau Rasulullah SAW berada di sebuah tameng yang sangat kokoh, benteng yang sangat kokoh. Kemudian juga Rasulullah SAW melihat ada baqaratun tudbah, sapi-sapi yang disembelih. Kemudian Rasulullah SAW juga melihat dalam mimpinya pedangnya yujrah, pedangnya itu terdapat lukanya. Pedang Rasulullah SAW ada luka. Maka ditakwilkan beliau hisnun hasin, benteng yang sangat kokoh adalah Madinah. Kemudian sapi yang disembelih adalah akan ada yang gugur sebagai syahid, banyak dari sahabat-sahabatnya. Kemudian pedangnya yang terdapat luka padanya, salah satu dari keluarganya akan ada yang wafat. Itulah Hamzah. Jadi sebelum peperangan Rasulullah melihat sebuah mimpi. Maka Rasulullah SAW, pendapat beliau agar tetap berdiam diri di kota Madinah. Namun ketika mengajak bermusyawarah, seperti yang kita sebutkan di awal, maka orang-orang Madinah atau mereka yang belum ikut peperangan di perang Badar, dengan begitu semangatnya, tidak ya Rasulullah, kita jemput, kita keluar, kita tunjukkan keberanian kita, khususnya yang tidak ikut perang kemarin, meminta disegerakan peperangan dengan keluar. Akhirnya karena pendapat jumhur dari kalangan yang diajak bermusyawar adalah keluar, maka Rasulullah SAW keluar dari majelis, pulang ke rumah. Pulang ke rumah, mengambil 2 baju perangnya dan memakai mighfar, yaitu penutup kepala. Lantas ketika beliau keluar memakai baju perang, dilihat oleh para sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah menyesal. Kenapa kami memaksakan pendapat kami dari pendapatmu? Tidak ya Rasulullah SAW, sudah kita serahkan saja pada pendapatmu. Namun Rasulullah mengatakan tidak. Maka nali nabiyyin idza labisa la'matal harbi ayanzi'aha. Tidak pantas bagi seorang nabi jika sudah memakai baju perang menanggalkan kembali. Bismillah, tawakkal ala Allah. Maka dibentuklah pasukan Uhud, dan setelah selesai sholat Jumat Rasulullah SAW keluar dengan pasukannya dengan berjumlah berapa kemarin? Pasukan Quraisy 3.000. Rasulullah SAW keluar membawa pasukan Uhud berjumlah 1.000. Namun di tengah-tengah mereka ada seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini gembongnya munafik. Di tengah perjalanan, ya, seperti menjadi kebiasaan orang munafik, suka mengacaukan shaf kaum muslimin. Bikin masalah apa saja yang bikin kaum muslimin melemah. Di antaranya yang dikatakan, yang mereka katakan, Allah menegaskan wal ya'lamal ladzina nafaqu, dan Allah hendak mengetahui untuk menguji orang-orang munafik. Wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u, dan dikatakan kepada mereka, kemarilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah dirimu, yaitu melakukan pertahanan. Apa yang mereka katakan? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka mengatakan, sekiranya kami mengetahui cara berperang, tentulah kami akan mengikuti kalian. Allah mengatakan, hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu saat hari itu lebih dekat pada kekufuran
dari ucapan mereka ketika sudah keluar di medan perang, kemudian di tengah perjalanannya menggembosi, melemahkan semangat kaum muslimin. Akhirnya dari perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mereka mengatakan, ini kita keluar karena Rasulullah SAW memaksakan pendapat orang-orang yang mudah di antara kalian. Dan ini ketika kita menghadapi pasukan Quraisy yang sangat banyak, kita akan habis. Maka aku melihat yang lebih baik adalah udah kita kembali pulang. Dan orang munafik itu terkadang perkataannya indah. Allah menegaskan dalam surah Al-Munafikun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Ketika datang orang-orang munafik, mereka mengatakan, kami bersaksi Allah dan Rasulnya. Namun Allah mengetahui sesungguhnya mereka adalah pendusta. Yasma' yaqulu tasma' liqaulihim. Orang-orang munafik ini jika berbicara terkadang memukau, sehingga sebagian orang-orang yang lemah imannya terpukau dan mendengarkan. Dan itulah yang terjadi di pasukan Uhud. Sampai akhir 300 pasukan kembali mundur, pulang bersama Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mengatakan, "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Seandainya kami mengetahui cara berperang keluar, kami akan mengikuti kalian. Tapi sepertinya enggak. Sepertinya apa? Dah. Kita seperti kayak buang-buang waktu. Akhirnya 3 orang pun keluar dari pasukan dan pulang. Sampai-sampai di antara pasukan kaum muslimin, orang beriman yang masih membersamai Rasulullah SAW itu pun sudah mulai goyah. Nah, kita bisa bayangkan Pak, 1000 orang, 300 pulang. Kira-kira ada pengaruhnya gak dengan yang lain? 300 pulang. Gimana kita ini? Lanjut apa tidak? Dari 1300 pulang, lanjut apa tidak? Kan mulai agak goyang nih. Sepertiganya. Itulah firman Allah di ayat yang ke-122. Allah menegaskan, in hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Ingatlah ketika 2 golongan, yaitu Banu Salamah dan Banu Harithah, keduanya ingin mundur dari kalian, ingin mengikuti jejaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun Allah katakan, wallahu waliyuhuma. Allah pelindung penolong mereka. Allah yang menguatkan kaki mereka sehingga tetap di dalam barisan. Sampai 2 kabilah yang mengatakan, Banu Salamah dan Banu Harithah, kami malu seandainya ayat ini tidak turun. Kenapa? Menunjukkan kita ini 2 kabilah yang kurang keberaniannya, sampai Allah itu harus menetapkan kaki kami menjadi pelindung kami seandainya ayat ini tidak turun kepada kami. Sehingga Allah tetapkan azam mereka untuk membersamai Rasulullah SAW, sehingga tetap dalam barisan dan tidak mengikuti jejaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai pada tempat, yaitu itulah tempat Uhud, dan Rasulullah SAW mengatur pasukan. Dan Rasulullah SAW adalah seorang nabi dan juga komandan perang. Dialah Rasulullah SAW uswatun hasanah dalam semua aspek. Dalam peperangan beliau mengetahui, dalam rumah tangga beliau mengetahui, dalam segala halnya Nabi mendapatkan pedoman dari Allah dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatur. Ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri, ada yang membawa bendera, dan bendera dibawa oleh Mus'ab bin Umair. Dan yang akan melakukan serangan dipimpin oleh Hamzah. Masing-masing ditempatkan pada posisinya. Itulah firman Allah di ayat sebelumnya,
Wa id ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital. Ingatlah ketika engkau pergi pagi-pagi dari keluargamu, dari istrimu yaitu Aisyah. Ini Rasulullah berangkat ke Uhud itu dari rumahnya Aisyah. Keluar dari rumahnya Aisyah, kemudian mengatur pos-pos masing-masing. Dan Allah memuji apa yang dilakukan oleh nabinya. Ketika beliau turun perang, beliau yang turun sendiri, beliau mengatur pos-pos-posnya, tempat-tempatnya, masing-masing dikasih tugas dan tempatnya. Kemudian diletakkan 50 orang di atas bukit Uhud. Dan Rasul mengatakan, usbutu wabrahu, tetap usbutu wala tabrahu, tetap di tempat kalian. Intasarna awil hazamna, apakah kami nanti menang atau kalah, tetap di tempat kalian sampai seandainya ada burung yang mengambil jasad kami. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, kalian jangan turun. Dan Rasulullah memberikan amanah ini kepada para pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Apapun yang terjadi, jangan turun dari bukit, menang atau kalah. Bahkan seandainya jasad kami sudah berserakan kemudian diambil oleh burung, tetap di tempat kalian, jangan bergeser. Maka setelah selesai mengatur, terjadilah pertempuran. Dan kebiasaan dalam pertempuran, sebelum pertempuran maka ada mubarozah. Mubarozah ada duel. Apa bahasanya, Pak? Satu lawan satu. Mubarozah, yaitu tanding satu lawan satu. Maka keluarlah dari mereka, yaitu seorang kafir yang mengajak untuk mubarozah, duel. Maka dia mengatakan, siapakah dari kalian wahai pengikut Muhammad yang akan melawanku? Yang bernama Talha bin Abi Talha. Ini seorang kafir yang menantang untuk duel. Adu kekuatan. Dan ini seorang kafir qawiyan syuja'an mubarizan, orang yang kuat, pemberani, dan sudah terkenal dengan duelnya. Maka di sela-sela itu keluarlah Zubair ibn Awam yang menjawab atas permintaannya. Maka Zubair bin Awam yang keluar untuk mubarazah, untuk melawan dia. Dan Rasulullah mengatakan, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Az-Zubair ibn Awam. Sesungguhnya setiap nabi itu punya hawari, pengikut setia, orang yang benar-benar setia membersamainya. Setiap nabi itu punya hawari, teman-teman, sahabat yang sangat-sangat setia. Dan teman setiaku adalah Az-Zubair ibn Awam. Julukan Zubair ibn Awam adalah Hawariyur Rasul, pengikut setia Rasulullah SAW. Maka terjadi mubarazah, ada kekuatan. Dan Zubair bin Awam setelah memohon pertolongan kepada Allah, ketika mubarazah beliau yang memenangkan. Maka bertakbirlah kaum muslimin. Ketika bertakbir terkalahkan orang kafir tadi, maka barulah terjadi peperangan yang sangat keras. Dua pasukan saling bertemu. Dan kaum muslimin berperang melawan 700 melawan 3000. Berarti perbandingan berapa? 1:4 atau 1:5. 700 melawan 1000. Maka berperanglah di awal peperangan Hamzah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Dan sebelumnya ada kisah tentang kisahnya Rasulullah SAW
memberikan sayembara. Rasul membawa pedang, kemudian mengatakan man akhadahu bihaqqih. Rasulullah membawa pedang, kemudian memberikan siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya. Perang Uhud akan dimulai. Kita akan berkecamuk di dalamnya. Siapa yang akan mengambil pedang ini dengan haknya? Apa haknya pedang kalau sudah diambil? Siap mati, siap syahid. Maka semua para sahabat ingin mengambil pedang itu, pedangnya Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak memberikannya. Sampai akhirnya Abu Dujana, seorang sahabat yang mulia bernama Abu Dujana, ketika beliau, saya Rasul, ana lahu ya Rasulullah, aku yang mengambil bagiannya Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan, apakah kau mengetahui haknya pedang ini wahai Abu Dujana? Iya ya Rasulullah, masa syahid. Maka Abu Dujana mengambil isobatun hamra, ikatan merah yang menunjukkan siap untuk mati, diikatkan di kepalanya, kemudian mengambil pedang itu. Ketika bercamuk peperangan yang luar biasa, 1-4, 1 melawan 4. Peperangan yang luar biasa. Kaum muslimin mengalahkan. Kemudian para sahabat itu di awalnya bertanya-tanya, apa istimewanya Abu Dujana sehingga Rasulullah SAW memberikan pedang itu? Padahal kita semua menginginkan. Kenapa yang dipilih adalah Abu Dujana? Ketika perang berkecamuk, ternyata benar. Sungguh benar apa yang diambil Rasulullah SAW. Kita melihat Abu Dujana itu luar biasa, memakai pedangnya dengan keahliannya. Setiap ada yang menghadang, beliau tebas. Baik yang naik kuda maupun yang di bawah, yang pakai tombak, semuanya dihabisi oleh Abu Dujana. Sampai dalam peperangan itu ada seorang yang dia itu memakai mulassam. Dia bersorban dan menutupi kepalanya. Ikut berperang dan menjaga pasukan perempuan-perempuan. Di dalam pasukan Uhud itu juga ada perempuan-perempuan dari orang Quraisy. Ini seorang yang memakai penutup kepala. Ini yang membuat heran para sahabat. Ini siapa yang ikut berperang di dalamnya? Maka dihampiri oleh Abu Dujana. Ketika dihampiri, kemudian dia terjatuh dan mau ditebas dengan pedang Rasulullah SAW. Ketika akan ditebas, wal wala wasoha, dia berteriak dengan teriakan yang keras dan membuka wajahnya. Ternyata Hindun bin Utbah, seorang perempuan yang ikut berperang melawan kaum muslimin. Hindun bin Utbah, seorang perempuan. Maka Abu Dujana menahan pedangnya dan dia mengatakan, ini adalah pedang Rasulullah SAW. Tidak mungkin aku mengotorinya dengan darah seorang perempuan. Kemudian dibiarkan. Padahal dia ikut berperang. Jadi kalau ikut berperang boleh dibunuh. Namun karena di pedangnya Rasulullah tidak. Pedang ini tidak boleh ada goresan darah dari seorang perempuan. Kemudian ditinggalkan. Peperangan masih berlanjut. Kemudian di sela-sela dari peperangan, kaum muslim mendapatkan kemenangan. Orang kafir Quraisy terpukul mundur. Kemudian jasad-jasad mereka pun bergelimpangan. Sampai akhirnya mereka mulai mundur dari peperangan dan mereka mulai meninggalkan barisan. Maka semua ghanimah ditinggalkan. Sampai perempuan-perempuan yang ikut membersamai mereka sudah lari mengangkat bajunya sampai mereka meninggalkan perhiasannya. Ketika melihat kemenangan itu, maka sebagian para sahabat langsung berpencar. Ada yang mencari ghanimah, ada yang mengejar, ada yang mencari ghanimah, ada yang sudah selesai. Karena di tempat peperangan sudah tidak ada lagi. Orang-orang musyrik sudah pada keluar dari tempat peperangan. Maka orang-orang yang di bukit,
para sahabat yang di bukit tadi 50 yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, 40 dari mereka turun ke bawah karena melihat sudah tidak ada lagi pasukan Quraisy. Ghanimah sudah terlihat di depan mata, sudah tidak ada lagi. Seakan-akan peperangan selesai. Peperangan selesai, sudah tinggal kita mengambil ghanimah. Maka sebagian orang yang di bukit tadi sebagai pemanah pelindung Rasulullah SAW turun ke bawah. Maka Abdullah bin Jubair mengatakan, "Usbutu makanakum, tetap di tempat kalian, jangan kalian turun." Seperti yang diwasiatkan SAW, jangan kalian turun, menang atau kalah, sampai ada yang mengutus sebuah kabar. Namun mengatakan, apa yang kita tunggu? Selesai peperangan. Kita turun, kita ambil, kita ikut membersami mereka mengambil ghanimah. Maka turunlah mereka. Ketika mereka turun, Khalid ibn Walid melihat dari kejauhan, dan Khalid bin Walid di awal-awal peperangan 3 kali ingin menurunkan, ingin mengalahkan pasukan pemanah, tidak bisa. Karena Khalid bin Walid melihat kekuatan kaum muslimin dalam peperangan ini, di samping hebatnya mereka bertempur melawan 3.000, kekuatan mereka ada di bukit. Setiap pasukan Khalid ingin menyerang ke tengah, mereka dihujani dengan panah-panah. Maka Khalid melihat kelemahan mereka ada pada rumah para pemanah. Maka ketika peperangan selesai, Khalid masih tetap di tempatnya, melihat dari kejauhan. Ketika mereka tergiur dengan ghanimah dan akhirnya turun, Khalid langsung memanfaatkan momentum, berbalik arah dan lewat dari belakang. Lewat dari belakang, kemudian karena ada 10 orang dilawan oleh Khalid sampai mereka terkalahkan di bukit, dan langsung bukitnya dikuasai oleh pasukan Khalid. Kemudian memanggil bahwasanya perang belum selesai. Maka tiba-tiba orang Quraisy kembali lagi menyerang. Sudah lari jauh tapi kembali. Akhirnya pasukan kaum muslimin di tengah, Khalid di atas bukit dengan pasukannya. Kemudian mereka kembali menghadapi kaum muslimin, dan kaum muslimin ada di tengah. Akhirnya terjadilah pertempuran kedua kalinya, dan terbunuh di dalamnya banyak kaum muslimin. Dan ketika mereka melihat kemenangan, mereka langsung ingin membidik Rasulullah. Yang dicari adalah Rasulullah, karena yang menjadi pokok daripada adanya peperangan adalah Rasulullah SAW. Maka mereka mencari-cari. Dan saat itu, ketika terjadi kekalahan di tahap yang kedua, sebagian para sahabat ada yang lari, sebagian yang lainnya bersembunyi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW dua pilihan. Rasulullah SAW bisa mengambil 2 pilihan. Satu, bisa berlari atau bersembunyi. Atau Rasulullah SAW mengajak kembali untuk tetap melawan meskipun terjadi kekalahan. Namun yang dipilih Rasulullah SAW adalah memanggil, "Ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, kembalilah." Akhirnya orang-orang Quraisy mereka mengetahui keberadaan Rasulullah, dan Rasulullah SAW dikelilingi oleh 9-10 orang. Bersamanya orang-orang Ansar dan 2 orang Muhajirin, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Zubair dan Zubair bin Awam. Maka orang-orang Quraisy pun langsung tertuju kepada Rasulullah SAW dengan memanah, dengan menombak. Hingga akhirnya Rasulullah SAW di keadaan seperti itulah beliau terluka. Dan di antara luka Rasulullah SAW yang sangat berat adalah ketika Rasulullah SAW terpelosok dalam sebuah jebakan. Jadi sebelum itu orang-orang Quraisy membuat jebakan, yaitu jebakan dengan menggali lubang. Dan Rasulullah SAW Allah takdirkan masuk dalam lubang itu, dan beliau akhirnya terjatuh kepalanya terbentur dengan sebuah batu yang besar sehingga beliau terluka. Dan sebelumnya ketika terluka, wajah Rasulullah SAW terluka berat
Kemudian penutup kepala yang dipakai Rasulullah SAW itu juga masuk di dalam mulutnya. Jadi besi masuk ke dalam, dari pipinya masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW. Sampai Rasul mengatakan, "Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum?" Bagaimana akan beruntung sebuah kaum yang mereka telah melukai Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW penuh dengan darah kepalanya. Dan ketika penuh dengan darah di kepalanya, Rasulullah SAW diangkat oleh Ali bin Abi Thalib dari tempat lubangnya. Dan darah tetap mengalir. Hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Engkau tidak punya urusan sedikit pun. Cukup engkau adalah memerangi mereka, menyadarkan mereka. Tidak perlu mendoakan keburukan kepada mereka. Rasulullah SAW seandainya mendoakan ya pantas, tapi apa? Turun firman Allah, laisal amru min amri syai'. Tidak ada urusan sedikit pun bagimu wahai Muhammad. Apakah Allah akan menyiksa mereka atau membinasakan? Ketika saat Rasulullah SAW terluka dengan luka yang berat, di antara kisahnya bertambahnya luka Rasulullah SAW ketika orang-orang ingin membidik Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berhadapan dengan Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah membawa tombak yang kemudian menombakkan di kepala Rasulullah SAW dan tubuh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Berikan saya tombaknya." Kemudian dengan keadaan luka yang parah, berdarah-darah, Rasulullah SAW mengambil tombak dan ditombakkan kepada Ibnu Qami'ah yang ingin mencoba sampai kepada Rasulullah SAW dan juga ingin membunuh Rasulullah SAW secara langsung. Maka bersama Rasulullah SAW qillatun qalilah, sullatun qalilah, beberapa orang yang sedikit, kan sebagian lari, ada yang sembunyi. Dan 7 Ansar melindungi Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Siapa yang melindungiku baginya surga." Maka bersamanya juga ada Tolha bin Ubaidillah, ada Abu Ubaidah. Maka Tolha ingin melindungi Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, "Tidak, biar kamu di sampingku." Jadi samping kanan dan samping kiri ada Tolha dan Abu Ubaidah. Dan yang melindungi Rasulullah SAW adalah kaum Ansor. Sampai ketika kaum Ansor satu demi satu terbunuh, hingga tinggal beberapa orang saja. Hanya beberapa orang saja yang mengetahui keberadaan Rasulullah SAW. Dan orang-orang Quraisy sebagian ada yang mengetahui dan sebagian besar mencari mana Rasulullah SAW, mana Muhammad SAW, mana Muhammad. Mereka ingin tertuju pada satu titik, yaitu membunuh Muhammad. Maka ketika mengetahui Rasulullah terluka, sebagian para sahabat langsung mendekat kepada Rasulullah SAW. Namun tentunya ada terlambat. Akhirnya ketika 7 Ansar sudah terbunuh, Rasulullah baru mengatakan, "Fidaka abi wa ummi irmi ya Tolha." Wahai Tolha, sekarang engkau yang maju. Engkau memanah mereka. Dan ketika Tolha memanah dan melindungi Rasulullah SAW bersama Abu Ubaidah, maka Tolha mendapatkan luka yang sangat banyak, baik tombak maupun panah yang luar biasa, dan menjadikan dada beliau menghadap kepada musuh, dan punggung beliau, dada beliau diberikan kepada Rasulullah SAW agar tidak mengenai. Tombak-tombak kemudian panah yang dihujankan itu Tolha sebagai tamengnya, sampai akhirnya ketika beliau ingin menghalangi Rasulullah SAW, jari jemarinya terputus dan beliau mengatakan rasa sakit ketika terputus jari-jarinya dari tebasan pedang. Rasul mengatakan, seandainya engkau mengatakan Bismillah wahai Tolha, maka para malaikat akan mengangkatmu. Dan di saat yang sama juga Rasulullah SAW berlumuran dengan darah, dan penutup kepalanya masuk ke dalam mulutnya, robek. Kemudian Abu Ubaidah mencoba untuk mengeluarkan
tutup kepala dari Rasulullah SAW sampai beliau menggigit dengan gigitan gerhamnya. Dan disebutkan sampai 2 gigi Abu Ubaidah itu jatuh, patah, tercabut karena mengeluarkan 2 besi yang masuk ke dalam rongga Rasulullah SAW. Dan Talha itu, Abu Ubaidah sepanjang hidupnya gembira bahwasanya gigi beliau itu berlubang, terputus, tercabut karena dulunya pernah mencabut 2 besi yang masuk pada rongga Rasulullah SAW. Dan juga akhirnya datang Abu Dujanah dan yang lainnya. Bahkan sampai ketika seorang perempuan melihat Rasulullah SAW sedang diserang, dituju oleh pasukan Quraisy dan dilindungi oleh Talha, Abu Ubaidah dan Abu Dujanah dan yang lainnya, Abu Bakar, maka sebagian besar para sahabat masih belum sampai di tempat Rasulullah SAW. Maka sampai seorang perempuan bernama Ummu Imarah, ketika melihat Rasulullah SAW terluka dengan luka yang sangat berat, akhirnya beliau maju untuk melawan pasukan yang ingin mendekat kepada Rasulullah SAW. Seorang perempuan yang akhirnya ikut turun memerangi untuk menghalau orang-orang Quraisy. Dan di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, yang akhirnya Mus'ab bin Umair membawa membawa bendera kaum muslimin. Karena di antara yang dibidik adalah bendera. Jika benderanya sudah jatuh, maka menunjukkan kekalahan. Maka Mus'ab bin Umair membawa bendera kaum muslimin seorang diri, dan beliau melawan seorang diri pasukan sampai beliau mendapatkan 80 tebasan pedang dan tombak. Dan ketika beliau memegang dengan tangan kanannya pun ditebas, kemudian terjatuh tangannya. Kemudian diambil dengan tangan kirinya, ditebas lagi oleh dengan tangan kirinya, sampai akhirnya beliau mengambil atau mengikat benderanya dengan dadanya. Sebagai bentuk apa? Ingin menegakkan bendera kaum muslimin. Sehingga tangan kanannya pun terputus, tangan kirinya pun terputus, dan dia mengambilnya dengan dadanya. Dan orang-orang musyrik menombaknya dan menghabisinya dengan keadaan yang luar biasa. Sampai nanti di antara yang dicari-cari adalah Mus'ab bin Umair. Dan kita tahu kisah Mus'ab bin Umair adalah anak muda yang sangat tampan dan sangat dimanjakan oleh ibunya ketika dulu di Mekah. Sampai-sampai menjadi perbincangan para perempuan kota Mekah. Setiap perbincangan orang-orang perempuan kota Mekah yang dibicarakan adalah Mus'ab bin Umair. Dan beliau wafat di perang Uhud dengan tangan kanan kirinya terputus, kemudian beliau mengambil tombaknya dengan dadanya. Di saat itulah keadaan yang berat yang menimpa Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada syaitan yang mengeraskan suaranya, "Qutila Muhammad." Sesungguhnya Muhammad sudah terbunuh. Jadi ketika di sela-sela itu ternyata ada syaitan yang mengeraskan suaranya, berteriak, "Qutila Muhammad, Muhammad telah terbunuh." Dan Ibnu Qami'ah mengira yang membunuhnya adalah dirinya yang tadi telah menombaknya di awal. Maka kemudian Ibnu Qami'ah mengatakan, sudah selesai, Muhammad sudah dibunuh. Maka sebagian orang musyrik itu sudah gembira dengan terbunuhnya Muhammad, selesai. Ketika mendengar ucapan ini, para sahabat yang mendengarkan langsung berat keadaannya, lemah. Sudah selesai. Kalau Nabi Muhammad sudah terbunuh, selesai. Sampai ada seorang Ansar bernama Sa'ad bin Mu'ad. Ketika mendengar Rasulullah terbunuh, selesai. Maka beliau langsung menangis dan beliau sudah tidak berdaya lagi. Tiba-tiba ada seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr. "Wahai Sa'ad, apa yang menjadikan engkau tidak lagi maju ke depan? Sudah selesai. La tatibul haya bimauti Muhammad." Udah
tidak ada kebaikan hidup kalau Nabi Muhammad sudah terbunuh. Selesai. Maka Anas mengatakan tidak. Wa in qad mata faqad ballagh. Sungguh jika Nabi Muhammad sudah terbunuh, wafat, syahid, maka dia telah menyampaikan risalahnya. Tinggal kita yang memperjuangkan. Faqumu wa mutu ala ma mata alaih. Wahai Sa'ad, bangkitlah. Kemudian tetap kita berperang dan wafatlah sebagai syahid sebagaimana syahidnya Rasulullah jika beliau syahid. Akan beliau bangkit kembali lagi dan para sahabat pun tetap melawan orang-orang Quraisy. Apakah Rasulullah SAW sudah wafat atau tidak, tetap melanjutkan peperangan sampai akhirnya ketika selesai dari merasa sudah mendapatkan kemenangan, maka sudah mulai reda peperangan. Karena Rasulullah SAW, mereka mengira bahwa Rasulullah SAW sudah terbunuh di peperangan. Akhirnya masing-masing kelompok selesai dari peperangan dan ingin mengambil jasad. Jadi selesai dah, Nabi Muhammad sudah terbunuh, selesai. Namun beberapa para sahabat ada yang melihat belum terbunuh dan mereka ada yang melanjutkan peperangan. Maka ketika selesai dari peperangan, orang-orang Abu Sufyan ingin memastikan benar atau tidak peperangan sudah selesai. Orang Quraisy sudah mendapatkan kemenangan dengan terbunuhnya Rasulullah, dan para sahabat itu sudah banyak yang terbunuh. Kemudian Abu Sufyan mendekat dari pasukan kaum muslimin. Kemudian mengatakan, "Afikum Muhammad? Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Muhammad?" Para sahabat diam. Dan Rasul masih hidup. "Afikum Ibnu Abi Quhafa? Apakah di tengah-tengah ada Abu Bakar?" Para sahabat terdiam. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Afikum Umar? Apakah di tengah-tengah kalian masih ada Umar yang masih hidup?" Kalau pertama, kedua, para sahabat bisa diam. Namun jika Umar yang ditantangin, tidak bisa diam. Umar langsung menyautnya, "Qad abqallahu ma yasu'uk." Wahai musuh Allah, sungguh apa? Allah tetap mengekalkan apa yang akan menghinakan dirimu. Maksudnya yang kau cari Muhammad masih ada, Abu Bakar masih ada, Umar juga masih ada. Maka dia, Abu Sufyan, dengan sombong dan bangga yang mengatakan, "Bikul ya'izin wa gurur u'lu Hubal." Wahai pasukan Quraisy, angkat berhala kalian Hubal. U'lu Hubal, tinggikan Hubal. Kita sudah mendapatkan kemenangan dengan pertolongan Hubal, yaitu berhala mereka. Maka akhirnya para sahabat, Rasul mengatakan, "Ajibu." Wahai para sahabat, bantah. Maka Rasul mengatakan, "Apa yang kita akan bantah wahai Rasul?" Ketika mereka mengatakan U'lu Hubal, katakan kepada mereka, "Allahu a'la wa ajal." Sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha perkasa. Kemudian mereka mengatakan Allahu a'la wa ajal. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Wahai Quraisy, katakan, lana al-izza wa la izza lakum. Lana al-uzza wa la uzza lakum." Kami punya berhala Uzzah. Ada Hubal, ada Uzzah juga. Dan kalian tidak punya Uzzah sehingga kalian terkalahkan. Maka Rasul mengatakan, "Wahai para sahabat, jawab mereka." Maka mereka mengatakan, "Apa yang kita jawab?" Rasul mengatakan, "Allahu maulana wala maula lakum." Allah pelindung penolong kami dan tidak ada pelindung penolong bagi kalian. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, "Yaumun biyaumi Badr." Hari ini kemenangan kami sebagai pembalasan dari perang Badar. Wal harbu sijal, dan peperangan itu silih berganti. Perang Badar kita terkalahkan, perang Uhud kita menang. Seri satu-satu. Maka Umar tidak bisa diam. Umar langsung mengatakan, "La sawa." Tidak sama antara kita dan kalian. Maka Umar mengatakan,
qatlana fil jannah wa qatlakum finnar. Orang yang wafat dari kami syahid di surga, dan orang yang terbunuh dari kalian itu di neraka. La sawa, tidak ada samanya. Maka Abu Sufyan mengatakan, wahai Umar, ansyadakallah, demi Allah aku ingin menanyakan kepadamu dengan pasti, a Muhammadun hayyun fiikum, dan sesungguhnya aku minta persaksian darimu, dan persaksianmu lebih aku benarkan daripada pengakuan Ibnu Qami'ah yang mengatakan Muhammad telah terbunuh. Maka Umar mengatakan, na'am, sungguh Nabi kita Muhammad SAW masih hidup dan dia mendengar perkataanmu. Maka Abu Sufyan mengatakan, anta asdaqu indi min Abi Qami'ah, sungguh engkau lebih aku benarkan perkataanmu daripada Ibnu Qami'ah yang musyrik. Akhirnya Abu Sufyan dengan pasukannya selesai dari perbincangan tadi, kemudian mereka masing-masing dengan kelompoknya selesai dari peperangan. Maka Rasulullah SAW meminta untuk dicarikan beberapa para sahabatnya, di antaranya Sa'ad bin Rabi'. Kemudian dicarilah Hamdalah, dan Hamdalah ini punya kisah di perang Uhud. Ketika di perang Uhud beliau baru menikah, dan baru malam pertamanya tiba-tiba mendapatkan panggilan hayya alal jihad di perang Uhud. Maka beliau keluar dan belum mandi jenabat. Jadi seorang sahabat yang keluar dari malam pertamanya belum mandi besar, kemudian ikut berperang, kemudian syahid, itulah Hamdalah. Rasul mengatakan taksilhul malaika, ketika beliau syahid para malaikat berlomba-lomba mengambil jasadnya dan dimandikan. Dan juga di antara yang beliau dapat adalah Mus'ab bin Umair. Ketika didapatkan jasadnya yang membawa bendera, beliau terputus tangan kanan dan kirinya, dan ketika akan ditutupi oleh kain, beliau tidak mendapatkan bagiannya. Ketika ditarik ke bawah, kepalanya kelihatan, ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Dan saat yang berat ketika melihat jasadnya Hamzah telah dimutilasi, Rasul mengatakan, sungguh kami akan balaskan dengan 30 orang di antara mereka. Dan turunlah firman Allah, laisa laka minal amri min syai', tidak ada urusan sedikit pun darimu wahai Muhammad, sesungguhnya jika engkau membalaskan maka balaslah yang sepadan. Dan di antara kisahnya itu tentang kisah Hindun bintu Utbah ketika mengambil jantungnya Hamzah kemudian dimakan, dan akhirnya tadi Wahsy mendapatkan kebebasan dari Hindun. Baik, karena waktu sudah selesai, kita akan lanjutkan lanjutan kisah lengkapnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, Mbak. Siapa?